Pendengar RRI KN dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di FM 98,3 MHz. Nah pendengar ya, di KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan, selain kantor Istana Presiden, kemudian juga kantor Presiden, nah di sana juga ada Kemenko ya, kantor Kementerian Koordinator, di mana pendengar RRI saat ini reporter kami Epi Mau akan menghadirkan informasi untuk Anda ya terkait dengan seperti apa progres perkembangan dari Kemenko 1 ya, di mana untuk Kemenko 1 merupakan kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kemudian Kemenko 2 Bidang Perekonomian, Kemenko 3 Bidang Politik dan Hukum dan HAM, dan Kemenko 4 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat siang Epi Mau. Selamat siang pendengar dan selamat siang Feni. Saat ini saya tengah berada di lokasi pembangunan kantor Kemenko 1 seperti yang tadi dijelaskan oleh Feni. Dan sebelum saya sampaikan informasi, mungkin bisa dilihat dulu maketnya, yang mana dari Kemenko 1 ini terdiri dari 4 tower 1, 2, 3, dan 4. Dan sesuai market yang tampil saat ini, dari setiap tower akan ada 7 lantai. Masing-masing tower itu akan ada 7 lantai. Kemudian setiap tower akan dilengkapi dengan panel surya seperti yang tampil di atas. Ini sebagai wujud daripada renewable energy yang akan digunakan di IKN. Kemudian juga seperti yang ditampilkan pada market ini, dari gedung-gedung yang akan ada nantinya ketika 100%, kami dan pendengar, akan menjadi green building atau gedung yang memang dipadukan dengan hijauan atau tanaman yang nantinya akan menjadi suplai oksigen. Ini informasi awal yang kami sampaikan. Nah, kemudian setiap gedung atau bangunan yang ada nanti juga akan dilengkapi dengan resapan air yang ada seperti di sini. Kemudian untuk informasi penggunaan gedung, kapasitas yang ada, informasi tentang gedung cerdasan seperti apa. Jadi kami sampaikan untuk tower 1 ini akan diisi oleh 2 menteri, ya, 6 orang eselon, pejabat eselon 1, 30 orang pejabat eselon 2, kemudian ASN itu berjumlah 406 orang, dan stafnya 44 orang. Ada 6 lantai di sini, tentu 7, tetapi yang satu paling atas itu rooftop. Nah, 6 lantai ini plus 1 semi, yaitu basement yang saat ini tempat saya berada, yang mana tower 1, 2, 3, dan 4 masing-masing totalnya akan menampung sebanyak 1.345 menteri, eselon 1, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, ASN, dan staf. Nah, gambarannya untuk tower 2, yang mana nantinya akan ada 2 orang menteri, pejabat eselon 1-nya 5 orang, pejabat eselon 2 20 orang, ASN-nya 138 orang, dan stafnya 28 orang. Nah, masih sama, setiap lantai yang ada seperti pada gambar, 6 lantai di luar daripada basement dan juga rooftop yang akan dilengkapi dengan panel tenaga surya. Kemudian di bangunan ini, setiap bangunan itu akan dilengkapi dengan podium pada 1 semi basement dan basement. Nah, ini yang dijelaskan sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian untuk lantai berikutnya atau tower berikutnya, maksud kami untuk tower 3 tetap sama, 2 orang menteri, namun pejabat eselon 1-nya untuk tower 3 hanya 4 orang. Pejabat eselon 1-nya 4 orang, pejabat eselon 2-nya 22 orang. Akan diisi ASN 216 orang dan staf sebanyak 31 orang pada tower 3. Sedangkan pada tower 4
ini menterinya juga tetap 2 orang, namun pejabat eselon 1-nya akan ada 6 orang. Kemudian pejabat eselon 2-nya 28 orang, lebih banyak dari tower 3. ASN-nya juga demikian, ada 333 orang yang akan bekerja di sini dengan dukungan 30 orang staf. Kami juga sampaikan kepada Anda tentang bagaimana program pembangunan green building atau tower cerdas sesuai dengan perencanaan pada market dan informasi yang kami dapatkan. Sebelumnya, kami dan pendengar dan pemirsa RRI, kami tampilkan 3D visual ruang kerja menteri nanti. Mungkin seperti ini, area ruang kerja menteri pada tower 1 dan 4 memiliki tinggi ruangan kurang lebih itu ada 4 meter, 4,20 meter yang nantinya akan digunakan oleh para menteri kita di sini. Dan yang super dari pembangunan gedung cerdas di sini atau proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 1 sudah include sistem jaringan yang terdistribusi, ada sistem penerangan secara otomatis, ada sistem pembuangan sampah, sistem parkir, sistem audiovisual, ada juga sistem pengendalian elektrikal, sistem air bersih, sistem pembuangan limbah, sistem digital yang terintegrasi pada satu gedung. Maka benar-benar mewujudkan gedung yang cerdas. Kemudian yang super dari gedung cerdas ini ada sistem manajemen energi. Seperti tampilan pada atas, gambar mungkin dapat disaksikan. Nah, sampai dengan sistem tata udara yang nantinya akan diberlakukan di sini dari ventilasi, sistem ventilasinya. Bahkan pembangunan gedung cerdas ini sudah memikirkan bagaimana sistem transportasi bangunan, sistem video manajemen, sistem fire deteksi alarm, dan sistem akses kontrol gitu. Nah, ini informasi-informasi yang kami dapatkan berdasarkan gambar proyek yang akan dilakukan ketika fix bangunan ini. Sedikit informasi yang kami sampaikan bahwa untuk sementara pada tahap ini pelaksanaan pembangunan akan mengejar 3 lantai dari total 7 lantai yang ada pada setiap tower. Hal ini dilakukan sebagai bentuk percepatan nantinya penggunaan yang maksimal pada 17 Agustus 2024 pada seremoni upacara kemerdekaan peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih jelas, pendengar dan pemirsa RRI dan rekan kami nantinya Anda akan dapatkan melalui YouTube channel kami dan Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital, dapat Anda akses di sana. Dan kami janjikan kepada Anda, kami akan segera mengupdate informasi ini sesuai dengan perolehan izin yang kami dapatkan. Saya Epi Mau, Arbi Amase, dan juga Pak Muhammad Farozi dari proyek pembangunan kantor Kemenko 1. Kita kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Epi Mau ya untuk informasi terkait dengan progres pembangunan Kemenko 1 pendengar ya. Yang juga ini akan menjadi tempat ya menginap bagi para petugas upacara nantinya di 17 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Dan seperti yang disampaikan oleh reporter Epi Mau begitu gamblang dan begitu detail ya, di mana fungsi dari kantor Kemenko ini sebagai kantor berbagi penggabungan kantor antar kementerian tersebut yang dilakukan guna menciptakan kebiasaan birokrasi baru dan jalur koordinasi yang lebih baik nih. Jadi ada 4 Kemenko di mana satu Kemenko ini akan ditempati oleh 2 kementerian ya. Dan memang ya untuk 4 kantor Kemenko ini dirancang untuk bisa menampung 8 kementerian pada
tahap awal pemindahan ASN ke IKN yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2024. Namun ini dikebut ya jelang perayaan 17 Agustus 2024 karena memang kantor Kemenko berada di kawasan inti pusat pemerintahan tepat berhadapan dengan lapangan upacara yang nantinya menjadi lokus untuk pelaksanaan upacara Hari Merdeka 17 Agustus 2024. Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia dan representasi kemajuan bangsa Indonesia. RRI hadir di Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.